Istilah kelapa kopior sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, kopior yang berarti hancur. Dalam hal ini, kelapa itu secara proses fisiologis tidak terbentuk sempurna pada bagian daging kelapanya. Bedanya dengan telur kopior, jika telur kopior maka akan menjadi busuk dan tidak bisa dikonsumsi. Sementara jika kelapa kopior justru harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan kelapa normal karena kelapa kopior enak dimakan dan rasanya lebih istimewa. Kelapa kopior selama ini seperti menjadi barang mewah di kalangan konsumen kelapa muda. Setelah diteliti oleh para ahli, ternyata terjadinya kelapa menjadi kopior karena adanya mutasi dalam bentuk kegagalan fisiologis pada proses pembentukan buahnya. Kegagalan fisiologis itu disebabkan tanaman kekurangan enzim sehingga buah kelapa tidak dapat membentuk daging buah secara sempurna menempel di batok kelapanya. Daging buah terbentuk dalam jumlah sebanyak kelapa normal, tetapi dalam kondisi hancur bercampur dengan air kelapa. Pada saatnya kelapa normal menjadi tua dan airnya berkurang, kelapa kopior airnya juga berkurang, tetapi daging buahnya tetap dalam kondisi hancur. Dari setiap tandan kelapa, tidak semua menjadi kelapa kopior. Dari beberapa penelitian di berbagai tempat, paling banyak dihasilkan buah kopior sekitar 50% dari setiap tandannya. Tetapi ada hikmah baiknya dari peristiwa ini, karena yang 50% buahnya normal setelah tua nanti dapat digunakan sebagai bibit. Mungkin hanya buah kelapa yang gagal atau kopior yang rasanya istimewa. Karena itu pula harga jualnya juga menjadi berlipat-lipat dibandingkan kelapa muda biasa atau kelapa tua. Di Indonesia sendiri, konsumen kelapa kopior umumnya adalah orang-orang kaya di restoran, hotel-hotel, atau tempat mewah lain. Jika dapat dikembangkan secara luas dan produksinya banyak, agaknya kelapa kopior memiliki peluang besar untuk diekspor. Karena kelapa kopior hanya dapat diproduksi di daerah tropis. Di Singapura, di sana banyak dipasarkan kelapa muda dari Indonesia dan Malaysia, tetapi belum ada kelapa kopiornya. Apakah peluang ini akan diambil? Pohon kelapa kopior yang berkembang saat ini ada kelapa kopior jenis genjah dan ada juga jenis dalam. Untuk jenis genjah sendiri dapat berbuah lebih awal, mulai umur 4 tahun, namun buahnya kecil-kecil. Sedangkan jenis kelapa dalam akan mulai berbuah pada umur sekitar 6 tahun, tetapi buahnya besar-besar. Kelapa kopior yang besar dan warna kulitnya hijau banyak disukai konsumen, sehingga harganya lebih mahal dari yang lain. Dengan menghasilkan kelapa kopior, tentu petani akan memperoleh pendapatan lebih banyak dibandingkan bila panen kelapa normal. Perbanyakan atau pengembangan tanaman kelapa kopior dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melalui biji dari buah kelapa normal yang dihasilkan dari pohon yang menghasilkan buah kelapa kopior. Cara untuk memperoleh buah kelapa untuk bibit bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Panen kelapa kopior biasanya dilakukan saat 70% masak atau tua. Saat panen dilakukan dengan cara memilih dari sekelompok buah kelapa dari setiap tandan yang siap panen kopior dengan cara mengocak-ocak di tandan yang masih di pohonnya. Hanya yang kopior yang dipetik, sementara yang tidak kopior ditinggal di tandannya dan dibiarkan hingga menjadi tua dengan ciri kulitnya 80% telah nampak mengering. Buah dilepas dari tandannya lalu disimpan atau disemai pada tempat yang sedikit lembab dan agak gelap. Buah kelapa calon bibit boleh digantung atau dihamparkan di tanah. Ditunggu hingga nampak mulai tumbuh beberapa sentimeter dari titik tumbuhnya. Biasanya memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu, bibit yang telah mulai bersemi itu dapat dipindah ke kebun semai. Bibit dapat siap tanam di kebun produksi setelah tumbuh setinggi 80 hingga 100 cm.
Cara ini lebih murah dan cepat karena tanaman yang diturunkan melalui biji menyerbuk terbuka, walau tanaman kelapa itu 90% menyerbuk sendiri. Dimungkinkan ada perubahan sifat, baik positif maupun negatif. Untuk cara tanam yang kedua, yaitu perbanyakan dengan teknik kultur jaringan. Cara ini cukup rumit karena memerlukan proses di laboratorium yang bersifat in vitro. Lalu dilanjutkan aklimatisasi, lalu pembesaran di pesemaian hingga setinggi 80 hingga 100 cm, baru masuk kebun produksi. Kelebihan dari cara kultur jaringan ini adalah pohon baru yang dihasilkan akan memiliki sifat sama persis 100% dengan induknya. Cara ini lebih mahal dan lebih lama. Untuk menghasilkan bibit dengan ketinggian 80 hingga 100 cm membutuhkan waktu hingga 3 tahun lebih. Cara budidaya kelapa kopior pada dasarnya sama dengan kelapa lainnya, bahwa tanaman harus dijaga kesehatannya, dicukupi kebutuhan zat makanannya, hingga mampu memproduksi buah sebanyak-banyaknya. Kelapa yang baik akan dapat dipetik setiap 25 hingga 30 hari sekali. Untuk kelapa jenis genjah yang buahnya kecil, satu tandan biasanya mampu menghasilkan minimal 10 hingga 16 butir. Sementara untuk kelapa dalam, daya produksinya sekitar 6 hingga 12 butir. Untuk menjaga produktivitasnya tetap tinggi, harus dilakukan pengamatan terhadap tanda-tanda adanya serangan hama atau penyakit. Untuk pemupukan sendiri dapat dilakukan setahun 2 kali pada awal dan akhir tahun musim penghujan. Untuk panen dapat dilakukan dengan mengambil tandan kelapa yang siap panen. Dalam satu tandan biasanya terdiri dari buah yang normal dan buah yang kopior. Saat ini harga kelapa kopior cukup tinggi, berkisar antara 25 hingga 30 ribu per butirnya jika kita membeli di kebun. Nilai ekonominya jauh lebih tinggi, sehingga bisnis budidaya kelapa kopior sangat menggiurkan.